Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di diskusi singkat kita hari ini di Mendadak Podcast. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas topik good practice dan bad practice dalam mewujudkan smart governance di bidang kesehatan. Nah, seperti yang kita ketahui, pelayanan kesehatan saat ini dituntut untuk semakin cepat, transparan, dan memanfaatkan teknologi. Namun, dalam praktiknya masih ada nih contoh praktik yang baik maupun yang kurang baik. Nah, sebelum kita mulai diskusinya, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu keempat narasumber kita hari ini. Nah, yang pertama adalah Kata Mala sebagai seorang perawat, kemudian Kak Dian sebagai tenaga administrasi rumah sakit, kemudian Kak Anik sebagai perawat, kemudian yang terakhir Kak Anita sebagai tenaga kesehatan yang juga terlibat dalam pengelolaan sistem pelayanan kesehatan. Baik, terima kasih sudah hadir dalam diskusi kita hari ini. Baik, untuk memulai diskusi ini, saya ingin bertanya nih kepada narasumber yang pertama, Kata Mala. Jadi, menurut Kata Mala, apa contoh good practice dalam pelayanan kesehatan yang sudah mendukung smart governance? Baik, terima kasih Kak Erika. Jadi menurut saya, salah satu good practice dalam pelayanan kesehatan itu adalah penggunaan sistem pendaftaran online di rumah sakit. Dengan adanya sistem ini, pasien itu dapat melihat jadwal dokter dan melakukan pendaftaran secara online tanpa harus datang lebih awal untuk mengambil nomor antrean. Nah, hal ini itu membuat pelayanan itu bisa menjadi lebih cepat, efisien, transparan, serta membantu tenaga kesehatan dalam mengelola data pasien dengan lebih baik. Begitu, Kak. Baik, terima kasih Kak Tamala atas penjelasannya. Namun tentu saja dalam pelayanan kesehatan itu masih ada beberapa hal yang masih perlu untuk diperbaiki. Nah, saya ingin bertanya nih kepada narasumber yang kedua, Kak Dian. Nah, menurut Kak Dian nih, apa contoh bad practice yang masih sering terjadi dalam pelayanan kesehatan? Baik, terima kasih Kak Erika. Menurut saya, salah satu bad practice yang masih sering terjadi di pelayanan kesehatan itu adalah pelayanan yang lambat dan kurang responsif terhadap pasien. Misalnya, pasien tuh harus nunggu lama karena proses administrasi masih manual dan koordinasi antar petugasnya belum berjalan dengan baik. Hal ini tuh tentu dapat menimbulkan ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Jadi seperti itu, Kak Erika. Baik, terima kasih Kak Dian atas penjelasannya. Nah, selanjutnya nih saya ingin bertanya kepada narasumber kita yang ketiga, yaitu Kak Anik. Nah, menurut Kak Anik nih, tadi kan udah dijelasin ya bad practice dari sistem pelayanan kesehatan yang ada. Nah, kira-kira apa nih penyebab terjadinya bad practice tersebut? Baik, terima kasih Kak Erika. Menurut saya, penyebabnya itu berasal dari beberapa faktor. Yang pertama itu adanya kurangnya pemanfaatan teknologi dalam pelayanan kesehatan. Terus kedua itu ada kompetensi sumber daya manusianya yang belum merata, terutama dalam penggunaan teknologi digital. Dan yang ketiga itu kurangnya koordinasi antara unit kerja yang menyebabkan pelayanan menjadi tidak optimal. Baik, menarik sekali ya. Jadi kita tahu penyebab dari bad practice itu sendiri kenapa terjadi. Nah, kemudian saya ingin bertanya nih kepada narasumber yang keempat yaitu Kanita. Nah, apa kira-kira solusi yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan agar lebih mendukung smart governance? Ya, baik, terima kasih Kak Erika. Nah, menurut saya itu ada beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan agar lebih mendukung penerapan smart governance. Nah, yang pertama itu kita meningkatkan digitalisasi pelayanan kesehatan agar proses administrasi menjadi lebih cepat, transparan, dan efektif dan efisien. Terus yang kedua, bisa meningkatkan kompetensi ASN melalui pelatihan dan pengembangan kapasitas, terutama dalam bidang teknologi digital. Selain itu, yang nggak kalah penting itu kita juga harus menerapkan nilai-nilai berakhlak dalam setiap pelaksanaan tugas, seperti berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, kemudian kolaboratif dengan berbagai pihak. Gitu, Kak Erika. Baik, terima kasih Kak Anita atas penjelasannya. Nah, baik dari diskusi kita hari ini dapat disimpulkan bahwa dalam mewujudkan smart governance di sektor kesehatan diperlukan pemanfaatan teknologi, peningkatan kompetensi ASN, serta penerapan nilai-nilai berakhlak dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, semoga pelayanan kesehatan di Indonesia dapat terus berkembang menjadi lebih baik. Nah, saya juga ucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber atas diskusinya dan masukannya, penjelasannya. Baik, kita tutup podcast pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.